Ya, udah mulai ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Hafiz. Saya dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan D4 Akuntansi Manajerial dengan NIM 2065178. Saya di sini akan menjelaskan tentang bisa dibilang dasar-dasar manajemen. Di sini saya akan membahas definisi manajemen, siapa dan mengapa manajemen dibutuhkan, lalu ada tugas penting dari manajemen dan fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen. Di sini ada dua, menurut James A. F. Stoner dan Ricky W. Griffin. Menurut James A. F. Stoner mendefinisikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua ada menurut Ricky W. Griffin. Ricky W. Griffin mengartikan manajemen merupakan serangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang diarahkan pada sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan dengan efisien dan efektif. Lalu, siapa dan mengapa manajemen dibutuhkan? Siapa yang membutuhkan manajemen? Dalam praktek, manajemen dibutuhkan di mana saja orang-orang bekerja bersama atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, tujuan bersama yang dimaksud tadi, misalnya untuk memperoleh keuntungan atau bisa dibilang ya profit yang besar. Baru tingkat penjualan produk yang tinggi dan kemajuan usaha dan lain sebagainya. Lalu, mengapa manajemen dibutuhkan? Yang pertama, untuk mencapai tujuan. Artinya manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan, sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi seperti pemilik dan karyawan maupun kreditur, pelanggan, konsumen, supplier, serikat kerja, asosiasi perdagangan, masyarakat, dan pemerintah. Lalu yang ketiga ada untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah, efisiensi dan efektivitas tersebut saya akan menjelaskannya. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, atau efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar atau bisa disebut doing things right. Lalu ada efektivitas. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Atau efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar atau doing the right things. Lalu yang ketiga, saya akan membahas tugas penting dari manajemen. Ada 3 tugas penting dari manajemen, yaitu yang pertama, mencocokkan kemampuan dari lembaganya. Lembaganya itu bisa perusahaan, universitas, instansi pemerintah, atau sebagainya. Nah, dengan berbagai kebutuhan dari lingkungannya dan memilih misi-misi khusus tertentu dari peluang-peluang ini. Lalu membentuk suatu lingkungan kerja dan alokasi dari sumber daya agar terdapat produktivitas maksimum dari seluruh sistem atau organisasinya. Lalu yang ketiga, mengatur tanggung jawab kepada dan dampaknya yang mereka yang berkepentingan atas lembaga tersebut. Lalu saya akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen, yaitu ada planning, organizing, lalu ada leading dan controlling. Yaitu yang pertama, planning itu merencanakan. Jadi planning itu adalah menetapkan tujuan dan menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan. Nah, yang kedua ada organizing.
pengorganisasian atau mengorganisasikan. Itu ada mengatur pekerjaan-pekerjaan orang-orang dan sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan. Lalu ada leading, nah, atau pemimpin. Pemimpin itu bertugas untuk memotivasi, mengarahkan, mendorong, dan mempengaruhi orang-orang untuk bekerja keras meraih tujuan organisasi. Lalu ada controlling. Nah, controlling sendiri itu mengontrol. Nah, tujuannya itu untuk memantau kinerja para pekerja dan mengambil langkah-langkah perbaikan jika ada pekerjaan yang masih salah. Nah, baru setelah itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang saya tangkap dari materi yang saya bahas adalah manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Sekian dari saya. Jika ada salah-salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.